Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang model 4 level dari Kirkpatrick untuk melakukan evaluasi program pendidikan dan pelatihan. Bersama saya Ibu Hesti Kusumaningrum. Oke, apa saja akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Yang pertama kita akan bahas tentang konsep, yang kedua adalah level-level yang ada dalam model Kirkpatrick, yang ketiga indikator, dan yang terakhir keempat kesimpulan. Menuju ke materi yang pertama tentang konsep model evaluasi 4 level Kirkpatrick. Model Kirkpatrick merupakan model evaluasi yang cukup terkenal untuk mengevaluasi pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja atau karyawan suatu organisasi atau lembaga. Model ini dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick. Kemudian model ini menggunakan sistem atau proses atau level ya kita sebutnya ada 4 untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan atau kita bisa singkat dengan program Diklat. Oke, selanjutnya mengapa model evaluasi Kirkpatrick ini banyak digunakan dalam proses evaluasi program Diklat? Oke. Dalam buku Implementing the Four Level, Donald Kirkpatrick mengungkapkan 3 alasan spesifik dalam melakukan evaluasi program pelatihan. Yang pertama yaitu untuk menjustifikasi efektivitas program pelatihan. Yang kedua menentukan apakah suatu program pelatihan itu perlu dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang ketiga memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa yang akan datang. Kenapa model ini dibilang cukup komprehensif ya? Model ini memiliki 4 level. Yang pertama yaitu tentang mengukur reaksi atau mengukur kepuasan peserta terhadap program. Yang berikutnya adalah mengukur atau mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga perilaku, dan yang keempat hasil. Untuk lebih detailnya silahkan dibaca tulisan dalam slide ini. Oke, selanjutnya apa kelebihan dari model Kirkpatrick? Setidaknya ada 3. Yang pertama, model ini lebih komprehensif karena mencakup aspek kognitif, skill, dan juga afektif. Kemudian evaluasi model ini objeknya tidak hanya hasil belajar, tapi juga mencakup proses maupun outcome atau dampak. Dan model ini mudah diterapkan untuk diklat offline maupun online. Yang berikutnya kita menuju ke level-level yang ada dalam model Kirkpatrick. Kita tahu ada 4 level. Yang pertama reaction, yang kedua adalah learning atau pembelajaran, yang ketiga perilaku atau behavior, yang keempat result. Berikutnya untuk level 1 atau reaksi gitu. Level ini mengukur tingkat kepuasan dari peserta diklat atau pendidikan pelatihan. Bisa meliputi beberapa aspek yaitu dari materi pembelajaran yang diberikan, fasilitas yang disediakan oleh panitia, kemudian strategi penyampaian materi oleh guru atau trainer atau instruktur, kemudian media pembelajaran yang disediakan, waktu, jadwal, hingga mungkin gedung tempat pembelajaran dan pelatihan ini dilaksanakan. Mengukur kepuasan peserta dalam tahap reaction ini dapat dilakukan dengan reaction sheet atau survei dalam bentuk angket sehingga lebih mudah untuk dinilai. Bisa juga dengan testimoni. Oke, selanjutnya.
tentang level learning atau level pembelajaran. Dalam level ini ada 3 hal yang bisa kita ukur setidaknya, yaitu pengetahuan, kemudian perubahan sikap, dan juga keterampilan yang telah dikembangkan atau diperbaiki peserta setelah mengikuti diklat. Jadi, pengukuran level learning ini bisa juga dilakukan dengan pre-test, post-test, atau bisa juga dengan membandingkan hasil kerja atau kinerja peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan. Kemudian dibandingkan dengan standar yang ditentukan. Nah, selanjutnya, level ketiga adalah mengukur perilaku atau behavior. Perilaku yang diharapkan dicapai pada level 3 difokuskan pada perubahan yang terjadi setelah peserta kembali ke tempat kerja. Dengan melihat apakah dengan apa yang didapatkan selama pelatihan, baik itu pengetahuan maupun keterampilan dapat diimplementasikan di tempat kerjanya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara kelompok kontrol atau yang tidak mengikuti pelatihan dengan yang mengikuti, atau membandingkan perilaku sebelum dan setelah mengikuti training. Bagaimana caranya? Yaitu dengan survei atau dengan menginterview atasan atau dengan trainernya, begitu ya. Baik atasan maupun bawahan bisa diberikan pertanyaan setelah peserta kembali ke tempat kerja untuk mengukur perilaku. Selanjutnya, level keempat adalah result atau hasil. Tujuannya adalah untuk melihat hasil dalam hal dampak. Jadi, dalam suatu program pendidikan dan pelatihan, walaupun sepertinya hasil itu tidak akan kelihatan nyata dalam jangka pendek, bukan berarti program pelatihan tidak berhasil. Ada kemungkinan, ada berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi kenapa hasil yang nyata itu tidak diperoleh dalam jangka waktu pendek. Nah, jika diketahui segera, maka bisa juga segera diperbaiki. Begitu tujuannya untuk menilai resultnya. Jadi melihat dampak atau peningkatan kinerja atau peningkatan organisasi setelah mendapatkan pelatihan pegawainya. Selanjutnya, kita menuju ke indikator. Jadi pada setiap level diberikan indikator-indikator masing-masing. Yang pertama, untuk indikator level action. Setidaknya ada 5 seperti yang kita tampilkan di sini. Silahkan teman-teman bisa membacanya. Oke, kelihatan? Kemudian untuk level learning juga. Selanjutnya pada level perilaku. Setidaknya ada 5 ini. Dan ini indikator-indikator yang ada ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan evaluator dalam evaluasi diklat. Selanjutnya kesimpulan. Baik, dari paparan yang singkat tadi kita sampai kepada tahap kesimpulannya. Yang pertama, model Kirkpatrick adalah alat yang terkenal untuk mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan atau diklat. Model ini menggunakan 4 tahapan evaluasi atau level untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, yang kemudian dianalisis. Yang ketiga, evaluasi efektivitas program diklat menurut Kirkpatrick mencakup 4 level. Yang pertama, level reaction atau mengukur kepuasan dari peserta. Yang kedua, level learning atau keberhasilan dari sisi pembelajarannya. Yang ketiga, level perilaku atau behavior. Yang keempat, mengukur hasil atau dampak yang terjadi setelah pendidikan dan pelatihan diberikan. Oke, teman-teman dapat bisa mempelajari ini lebih lanjut, lebih lengkap lagi di dalam 2 buku referensi ini.
Silahkan dicari, ini banyak sekali versi PDF-nya. Bisa di-download dari library di berbagai tempat. Oke, selanjutnya, nah setelah kita membahas pengertian, kemudian level-level, dan sampai juga kepada indikator dan kesimpulan, waktunya saya memberikan tugas. Teman-teman, saya harap bisa mengerjakan segera untuk bisa mengukur pada diri sendiri bagaimana pemahaman teman-teman terhadap materi ini. Pertama, tentukan identifikasi program pelatihan yang akan dievaluasi. Yang kedua, dari indikator-indikator yang tadi sudah dijelaskan, susunlah instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan angket dengan menyesuaikan indikator yang tadi sudah diberikan contohnya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.